Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Aris Tadamelia, kita jalan bersama ini di Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut telah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, kita masuk ke informasi utama. Dalam rangka mewujudkan ASN berkelas dunia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong agar para ASN dapat memberikan banyak inovasi dan juga kreativitas untuk memajukan lembaga pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat Gala Dinar Jambore Nasional Widya Iswara kedua yang berlangsung di Kota Batu. Ratusan aparatur sipil negara ASN dari Aceh sampai Papua yang tergabung dalam Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia APWI menggelar Jambore Nasional Jamnas Widya Iswara II di Kota Batu. Jamnas Widya Iswara yang digelar mulai 1 Juni hingga 3 Juni berbarengan dengan momen peringatan Hari Pancasila 1 Juni. Hal itu membuat ratusan peserta yang hadir mengenakan pakaian adat masing-masing daerah. Tidak hanya sebagai ajang berkumpulnya para ASN dari lintas daerah, lembaga maupun kementerian, pada Jamnas Widya Iswara tahun 2023 ini juga digelar lomba paparan inovasi dan kreativitas Widya Iswara serta pameran virtual karya Widya Iswara. Jamnas Widya Iswara tahun 2023 ini memiliki tema besar karya inovasi Widya Iswara mendukung SDM Indonesia bangkit lebih kuat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir saat Gala Dinner mengungkapkan jika adanya Jambore Nasional Widya Iswara kedua tahun 2023 bisa menghasilkan karya inovasi dan kreativitas Widya Iswara, sehingga pada gilirannya aparatur sipil negara menjadi ASN yang berkelas dengan inovasi dan kreativitasnya serta berdampak pada masyarakat. Mekanisasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu dampaknya apa gitu. Dampaknya penurunan kemiskinan, dampaknya akses yang lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, kemudian dampaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu ada 5 dampak yang diharapkan: meningkatnya investasi,
menurunnya kemiskinan. Nah itu ada dampak-dampak yang harus dilahirkan dari sebuah proses reformasi birokrasi. Semua sekarang RB berdampak, SPBE berdampak. Kalau ada aksi perubahan berdampak. Temanya begitu. Aceh sangat luar biasa semangatnya. Pada Jumnas Widya Iswara kedua tahun 2023 di Kota Batu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta PJ Wali Kota Batu menerima penghargaan sebagai anggota kehormatan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia (APWI). BPSDM Jawa Timur menggeliat sangat luar biasa dan sekarang sudah menasional dengan berbagai program dan prestasi yang sangat luar biasa. 15 tahun yang lalu sebelum kami memimpin diutus oleh Ibu Gubernur memimpin BPSDM Jawa Timur, kami belum pernah meraih peringkat apapun di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Alhamdulillah semenjak Ibu menjabat sampai dengan sekarang BPSD Jawa Timur sudah hampir 100 penghargaan yang diterima oleh Ibu Gubernur Jawa Timur melalui BPSDM Jawa Timur. Tahun 2022 saja kami ada 19 penghargaan dan semua peringkat yang terbaik yang diraih oleh BPSDM Jawa Timur. Tentunya kalau bukan karena kepemimpinan Ibu Gubernur, kami di BPSDM Jawa Timur dan seluruh ASN yang ada di Jawa Timur tidak mungkin bisa berprestasi, termasuk keberadaan Widya Iswara yang sangat luar biasa. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sementara itu, menjelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak, puluhan umat Buddha di Kota Batu menggelar karya bakti dengan membersihkan dan menabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Suropati, Kota Batu. Kegiatan tersebut juga sekaligus digelar dalam rangka memperingati Hari Pancasila serta menjadi agenda rutin dari rangkaian peringatan Trisuci Waisak yang jatuh pada tanggal 4 Juni 2023. Jelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak yang jatuh pada tanggal 4 Juni 2023, puluhan umat Buddha di Kota Batu menggelar karya bakti sosial, yaitu membersihkan makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Suropati, Kota Batu. Kegiatan diawali dengan upacara penghormatan sebagai salah satu bentuk bakti penghormatan yang terbesar kepada para pahlawan. Dalam upacara ini juga dipersembahkan karangan bunga di bawah Tugu Pahlawan serta hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Kegiatan dilanjutkan dengan membersihkan area makam dan mencabut rumput liar di sekeliling makam hingga tabur bunga di masing-masing makam. Wakil Kepala Vihara Dhammajipa Arama Kota Batu, Biku Karunasilo menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh puluhan biku dari Vihara Dhammajipa Arama yang terdiri dari 1 biku, 8 samanera, dan 5 atasilani, serta beberapa umat Buddha di Kota Batu. Dan karya bakti ini sudah menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh umat Buddha untuk menanamkan rasa hormat dan bangga kepada para pahlawan. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk penerapan terkait pengamalan ajaran Buddha, yaitu cinta kasih atau welas asih, cinta damai dan anti kekerasan, yang harus dilaksanakan dan dilestarikan sesuai dengan tema Waisak tahun ini, yaitu memperkokoh moral, membangun kedamaian bangsa. Jadi kalau untuk kegiatan membersihkan, menabur bunga di Taman Makam Pahlawan ini biasanya rutin sih dilakukan oleh umat Buddha sebagai bentuk kepedulian, ya, menghormati jasa para pahlawan. Selain memperingati perayaan Waisak, juga pada Hari Pahlawan juga datang ke sini karena ini kan bertepatan dengan menyongsong perayaan Trisuci Waisak berdekatan dengan lahirnya Pancasila, jadi dirangkap kegiatannya. Jadi kalau tadi pagi ada kegiatan pindah patah di dusun Bunrejonya, sekarang siangnya kami arahkan umat-umatnya untuk ke Makam Pahlawan lagi. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Ya pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agronews.
Tahukah Anda arti kerja bakti? Kerja bakti adalah salah satu wujud kehidupan bertetangga. Ini dilakukan oleh lingkungan tetangga tertentu, misalnya RT atau RW. Banyak kemuliaan diperoleh dari kehidupan bertetangga, termasuk melalui kerja bakti ini. Tahukah Anda apa itu lontong balap? Lontong balap adalah makanan khas Indonesia yang merupakan ciri khas kota Surabaya di Jawa Timur. Makanan ini terdiri dari lontong, tauge, tahu goreng, lentu, bawang goreng, kecap, dan juga sambal. Menurut cerita dahulu, lontong balap masih dijual dalam kemaron besar yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, yang berat, dan dipikul keliling kota. Kemaron besar yaitu wadah terbuat dari tanah liat atau dibakar menjadi warna merah bata. Para penjual lontong balap ini untuk berebut pembeli di perjalanan dan pembeli di pasar berjalan cepat-cepat menuju pos terakhir di Pasar Wonokromo. Dan dari jalan cepat inilah menimbulkan kesan berpacu sesama penjual, dalam bahasa Jawa, balapan. Dari balapan ini kemudian dikenal dengan nama lontong balap. Tahukah Anda, Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki penduduk dari Sabang sampai Merauke dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Terhitung Indonesia memiliki lebih dari 740 suku bangsa, 270 diantaranya diketahui hanya ada di Pulau Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak dengan 583 dari 67 bahasa utama yang digunakan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Tahukah Anda keunikan pendidikan di Italia? Sistem pendidikan di Italia memiliki beberapa karakteristik unik, seperti sistem perguruan tinggi tertua di dunia, Universitas Bologna. Selain itu, Italia memiliki sejarah panjang dalam seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Serta pendidikan di negara ini menekankan pada kepentingan kebudayaan dan sejarah. Di sisi lain, Italia juga dihadapkan pada beberapa tantangan dalam sistem pendidikan, termasuk kesenjangan antara wilayah utara dan selatan, kurangnya pendanaan untuk pendidikan, dan tingkat pengangguran yang tinggi di antara lulusan baru. Anda kembali menyaksikan Agronews, pemirsa. Tim Satuan Reskrim Polres Malang berhasil mengungkap 138 kasus dan mengamankan 45 tersangka dalam operasi Sikat Semeru 2023. Selama 12 hari pelaksanaan operasi, Polres Malang berhasil mengamankan kendaraan roda 4 dan puluhan sepeda motor. Puluhan tersangka terpaksa digelandang di halaman Mapolres Malang. Para tersangka diamankan tim Satreskrim Polres Malang selama pelaksanaan operasi Sikat Semeru 2023. Operasi yang berlangsung 15 hingga 26 Mei 2023, kepolisian berhasil mengungkap 138 kasus dan mengamankan 45 tersangka dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam pelaksanaan selama 12 hari, petugas mengamankan 2 unit kendaraan roda 4, puluhan sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya. Wakapolres Malang Wisnu Setiawan Kunchoro menjelaskan, rata-rata para pelaku curhat melakukan aksinya saat malam hingga dini hari.
Adapun sasaran para pelaku diantaranya seperti rumah pribadi, kontrakan, indekos, maupun rumah-rumah kosong yang ditinggal pemilik atau waktu sedang istirahat. Modus yang digunakan pelaku curat biasanya diawali dengan cara mencongkel pintu atau jendela menggunakan linggis kecil, membobol tembok, merusak gembok, kemudian mengambil barang berharga yang berada di dalam rumah korban. Sebagian tersangka lainnya melakukan perbuatannya dengan cara berpura-pura bertamu. Ketika korban lengah, tersangka mengambil barang berharga milik korban. Di samping Yaris ada kendaraan yang akan kita rilis terkait hasil ungkap curat selama pelaksanaan Opsikat Semeru 2023. Jadi bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan media, untuk sasaran tentunya pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Lalu dari hasil operasi pelaksanaan mulai dari tanggal 15 sampai dengan 26 Mei, Polres Malang berhasil mengungkap 138 kasus dengan 45 tersangka kasus curat selama pelaksanaan operasi Sikat Semeru periode 15 sampai 26 Mei 2023. Dengan keberhasilan tersebut tentunya Polres Malang berhasil menurunkan angka curat di wilayahnya sehingga kepercayaan masyarakat yang kita harapkan bisa terus meningkat terkait kinerja Polres Malang. Bisa kita sampaikan juga terkait operasi Sikat Semeru yang dilaksanakan di jajaran Polres Malang maupun di jajaran Polda Jawa Timur, kita Polres Malang memperoleh peringkat 2 dari 39 Polres yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi Polres Malang berhasil peringkat 2, kita berada di bawah Polrestabes Surabaya. Dengan hasil tersebut diharapkan bisa meningkatkan kondusivitas wilayah hukum Polres Malang dan menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kali ini Arema FC mendatangkan pemain asing baru menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 pada 1 Juli mendatang. Pemain tersebut berposisi sebagai gelandang jangkar di skuad Singoedan. Arema FC mendatangkan pemain asing baru menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 pada 1 Juli mendatang. Pemain tersebut berposisi sebagai gelandang jangkar di skuad Singoedan. Skuad Arema mendatangkan satu pemain jangkar asing asal Kamerun, Andre Zanga. Andre menjadi pemain yang cocok untuk mengisi lini tengah Arema yang ditinggalkan Renzi Yamaguchi. Andre Zanga akan bergabung dengan trio pemain asing yang sudah lebih dulu berlatih bersama skuad Singoedan. Charles Lokolingoi dari Australia, Ichaka Diarra asal Mali, dan Gusto Almeida asal Brazil. Arema masih memiliki 2 slot pemain asing dan ASEAN. Kita sesuai memenuhi kebutuhan tim ya, dari coach. Intinya kita butuh center back, terus winger, sama striker. Dan untuk sementara yang nanti yang tanggal 12, insya Allah sudah datang dari timnas Kamerun untuk gelandang bertahan. Ya. Cuman yang satunya kita masih untuk yang playmaker kita masih rangkum sama pelatih-pelatih mana yang layak kan. Andre dijadwalkan akan tiba di Malang 12 Juni 2023. Namanya masuk dalam visi bermain pelatih kepala Singoedan musim ini. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Agronews segera kembali.
Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, Benjamin Selendang Sari, dansa semasa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami di Agronews. Pemirsa, sentra usaha budidaya ikan empang di wilayah Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini masih belum sepenuhnya bangkit dan kembali normal pasca pandemi COVID-19. Usaha yang digeluti sejak belasan tahun yang lalu, di mana budidaya ikan selain berkurang pelanggan ataupun konsumen, harga pakan ikan di pasaran juga tidak sebanding dengan harga jual dari hasil panen ikan. Nah, seperti apa suka dukanya dalam bidang usaha ini? Berikut kita simak liputan selengkapnya. Sentra usaha budidaya ikan di Empang di wilayah Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat,
Hingga sekarang belum sepenuhnya dapat bangkit dan kembali normal. Usaha yang digeluti sejak belasan tahun lalu ini, di mana budidaya ikan selain berkurangnya pelanggan atau konsumen, harga pakan ikan di pasaran tidak sebanding dengan harga jual hasil panen ikan. Desa Sukamana yang terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan budidaya ikan empang. Ikan empang atau dikenal juga dengan nama ikan patin siam merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki permintaan yang tinggi di pasaran. Budidaya ikan empang di Desa Sukamana dapat dilakukan dengan menggunakan kolam terpal atau kolam tanah yang memiliki ukuran yang cukup besar. Kolam terpal lebih mudah dalam perawatan dan pengendalian kualitas air, sedangkan kolam tanah lebih cocok untuk kebutuhan budidaya ikan dalam jumlah yang besar. Sebelum memulai budidaya ikan empang, hal yang perlu diperhatikan adalah memilih bibit ikan yang berkualitas. Bibit ikan empang dapat diperoleh dari peternak ikan yang terpercaya atau dari hatchery yang telah terbukti kualitasnya. Setelah memilih bibit ikan yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan kolam budidaya. Kolam harus dibersihkan dan diberi pupuk organik untuk meningkatkan kualitas air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan empang. Pemberian pakan pada ikan empang juga sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan kualitas ikan. Pemberian pakan harus dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Pakan yang diberikan dapat berupa pakan buatan atau pakan alami seperti cacing, udang kecil, dan ikan kecil. Selama proses budidaya perlu dilakukan pengendalian kualitas air dan pencegahan terhadap penyakit ikan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengukuran kualitas air secara teratur dan pemberian obat-obatan atau vaksinasi pada ikan. Setelah mencapai ukuran yang cukup besar, ikan empang dapat dipanen dan dijual ke pasar. Harga jual ikan empang cukup tinggi sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar bagi para peternak. Namun sayang saat ini peternak mengalami penurunan produksi saat panen seperti yang dialami oleh seorang peternak yang berada di Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan melakukan budidaya ikan empang secara terorganisir dan terencana. Diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Salah satu penyebabnya diantaranya adalah dengan adanya kenaikan harga pakan ikan yang tak sesuai dengan biaya operasionalnya. Mayoritas masyarakat di wilayah ini selain bercocok tanam dan berdagang, cukup banyak pula warga setempat yang berprofesi budidaya ikan dengan membuat kolam di atas lahan terbuka atau yang lebih dikenal dengan sebutan empang. Dalam setiap usaha, pasang surut merupakan hal yang lumrah. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka selalu dibutuhkan inovasi. Bertani pun tidak harus selalu menanam padi saja, tapi perlu inovasi lain untuk menambah penghasilan serta mendongkrak perekonomian. Selain harus mempunyai keuletan yang dituntut untuk mampu menciptakan inovasi agar menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Berbagai jenis ikan air tawar memang dikenal sebagai bahan makanan utama bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah ikan air tawar nila, di mana sejauh ini permintaan konsumen cukup tinggi. Tak pelak bisnis budidaya ikan nila bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan finansial. Ujang, salah satu pelaku usaha budidaya ikan nila, menyampaikan suka dukanya terkait usaha yang digeluti sejak belasan tahun yang lalu. Di mana budidaya ikan selain berkurangnya pelanggan atau konsumen, harga pakan ikan di pasaran tidak sebanding dengan harga jual hasil panen ikan. Sehingga untuk menjaga keberlangsungan usahanya, berbagai upaya dan inovasi harus dilakukan untuk menghemat pengeluaran pakan ikan dikombinasikan dengan pemberian limbah dari pakan ayam. Hal ini terpaksa dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang makin besar. Tentunya dengan pakan limbah hasil panen juga tidak bisa maksimal, sehingga harga jual pun masih jauh dari harga normal. Apa ini? Ikan? Iya. Dari saya SMP ini Pak. SMP? Ya bantuan orang tua tanya itu Pak dari. Ikan jenis apa aja? Nah? Ikan bawal, ikan nila, banyakan bawal sama ikan nila ini Pak. Banyakannya. Kalau untuk perawatannya? Perawatannya itu tuh ya paling Pak panen. Kalau sekarang tuh Pak panen 3 bulan sekali. Udah kayak dulu, kalau dulu kan
2 bulan bisa panen, 2 bulan setengah itu udah full. Kalau sekarang itu lama itu Pak. Pak tahu faktor cuaca atau faktor bibit sekarang itu Pak ya. Kalau pakan? Kalau pakan ya kita tergantung banyaknya ikan. Kalau ngasih nanam 3 liter itu minimal itu 2 kintal atau 3 kintal. Jenis pakannya meliputi apa aja, Mas? Kalau pakan bermerek itu merek Sinta, terus si Profit. Kalau bermerek, kalau pakan yang biasa-biasa, pakan limbah, limbah bekas ayam pedaging, ayam petelur. Sementara budidaya ikan di empang tidak seperti pada umumnya budidaya ikan di kolam atau media lainnya. Budidaya ikan di empang memiliki tahapan yang tidak sederhana. Pasalnya selain harus menguasai benih ikan dan cara menebarnya, proses perawatan serta pemberian makan juga harus dapat memastikan kondisi empang benar-benar steril. Disinilah yang dibutuhkan penanganan khusus karena keberadaan empang dengan kondisi air yang steril akan menentukan besar kecilnya hasil panen. Dari Jawa Barat, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya mirsa, dari Ciamis, Jawa Barat, kita beralih ke Los Angeles. Kali ini dengan tujuan mempromosikan produk bermutu dari bahan berkelanjutan atau sustainable, Emily Conroy, diaspora asal Indonesia di Los Angeles, California, Amerika Serikat, mendirikan Everina dengan bekerja sama dengan pengrajin di Indonesia. Dan tak hanya diminati di pasar Amerika Serikat, Everina juga raih penghargaan dari Asosiasi Dagang Nirlaba di New York. Dan berikut informasi selengkapnya dari VOA. Aku suka melihat dulu artisan-artisan di Bali, Yogyakarta kalau pas vacation sama family gitu, kayak it's so beautiful, it's so well made. Tapi aku belum banyak melihat di Amerika yang brandnya adalah brand purely orang Indonesia yang punya, and everything in their collection is handmade in Indonesia. Terinspirasi oleh Indonesia di mana ia dilahirkan, Emily Conroy yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk fashion di Amerika, mendirikan Everina di Los Angeles tahun 2017. Melalui Everina, Emily yang juga berperan sebagai creative director, fokus pada beragam jenis tas dan aksesoris terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan atau sustainable, seperti rotan, rumput ate, dan eceng gondok. Tahun 2018-17 tuh animonya di fashion sebenarnya sudah menuju ke fashion green atau sustainable fashion. Kenapa nggak Indonesia juga ikut meng-highlight dengan adanya Everina, meng-highlight bahwa kita juga bisa memproduksi sustainable fashion. Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar 100 hingga $200 atau setara dengan 1,5 sampai 3 juta rupiah sudah bisa ditemukan di sekitar 120 butik di Amerika, juga di Bahama dan Italia. Bekerja sama dengan pengrajin di Bali, Banten, dan Yogyakarta, proses desain dan pembuatan setiap tasnya bisa memakan waktu 6 hingga 9 bulan. Positif banget buat usaha aku karena dengan kita bekerja sama dengan Kak Emily misalnya, itu artinya kita sudah melakukan ekspor. Itu pertama, ada kebanggaan tersendiri, senang sekali ketika produk kita diminati sama warga selain Indonesia gitu ya. Tidak hanya ramah lingkungan, produk-produk Everina yang belum lama ini disorot majalah Fashion Vogue versi Inggris dan The Daily Front Row di Amerika juga dibuat secara etis. Kita percaya bahwa harga-harga technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya nggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ. Kerja keras Emily berhasil membuahkan penghargaan Design Excellence Awards tahun 2022 dari Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York. She's using sustainable materials, super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity,
treating workers in a fair way and creating beautiful product. Selain mendukung penggunaan bahan yang berkelanjutan dan membantu para pengrajin di Indonesia, yang tak kalah penting bagi Emily dalam membangun bisnisnya adalah melihat pelanggannya bahagia. Dari Los Angeles, Amerika, dan Tangerang, Indonesia, Dania Iman, Ronan Zakaria, Ahadian Utama, VOA. Informasi seputar pariwisata Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Agronews segera kembali. Tahukah Anda apa itu pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa merupakan pertempuran yang dilakukan oleh pejuang Indonesia dalam melawan pasukan sekutu Inggris. Sama seperti peristiwa sebelumnya, pertempuran Ambarawa juga dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Ambarawa benar-benar pernah terjadi dan memiliki beberapa bukti yang jelas, sehingga dapat dikatakan jika peristiwa ini termasuk salah satu contoh dari peristiwa sebagai sejarah. Tahukah Anda apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh golongan pemuda. Penculikan ini dilakukan untuk menjadikan kedua tokoh tersebut dari pengaruh pemerintahan Jepang. Pasalnya, para pemuda ingin kemerdekaan Republik Indonesia segera dilaksanakan tanpa adanya pengaruh Jepang. Tahukah Anda apa itu Gunung Rinjani? Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.762 mdpl, membuat Rinjani menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Lokasi gunung ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rinjani sendiri merupakan gunung yang populer bagi para pendaki. Gunung ini memiliki pemandangan padang rumput yang luas dengan hutan tropis yang indah. Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri diketahui luasnya mencapai sekitar 41.330 hektar. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, Selendang Sari, dansa semasa.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Agranews. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang pariwisata di Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Nah, kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang Gunung Semeru yang sempat erupsi pada tanggal 4 Desember 2021 dan juga 4 Desember 2022 dan letaknya ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, selain itu, Gunung Semeru memiliki beberapa fakta menarik. Nah, fakta menarik apa saja? Berikut kita simak dalam News Fakta dan Unik berikut ini. Pemirsa News Fakta dan Unik, Gunung Semeru yang sempat erupsi 4 Desember 2021 dan 4 Desember 2022 yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memiliki beberapa fakta menarik. Dan berikut 5 fakta menarik Gunung Semeru versi News Fakta dan Unik. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Jawa. Gunung Semeru yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mempunyai tinggi 3.676 mdpl. Gunung Semeru punya danau cantik bernama Ranu Kumbolo. Danau Ranu Kumbolo dikelilingi pendakian ke Gunung Semeru. Menjadi rumah tertinggi sepasang arca kuno bernama Arcapada. Gunung Semeru memiliki sebuah situs arkeologi yang menyimpan sepasang arca kuno bernama Arcapada. Punya kawah yang semburkan asap setiap 30 menit sekali. Gunung Semeru punya kawah di dekat puncaknya bernama Jontrin Saleka yang sering menyemburkan asap. Mempunyai kebun teh peninggalan Belanda. Kebun ini bernama Kebun Teh Kertowono dan disebut sudah ada sejak tahun 1910. Tepatnya pada Desember 2018 lalu, warga sekitar sempat geger karena Semeru memakai topi putih. Dan pemirsa, itulah tadi fakta menarik Gunung Semeru versi News Fakta dan Unik. Ya pemirsa, masih seputar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kalau tadi tentang Gunung Semeru, kali ini kita akan membahas tentang Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger yakni Brama, merupakan sebuah gunung berapi aktif yang masuk ke dalam 4 wilayah administratif, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Pasuruan. Gunung ini memiliki keistimewaan dan daya tarik sendiri, sehingga tiap tahunnya gunung ini sering didatangi oleh turis lokal maupun mancanegara. Dan berikut kita simak lebih lanjut fakta unik dari Gunung Bromo dalam News versi News Fakta dan Unik. Pemirsa News Fakta dan Unik, Gunung Bromo atau bahasa Tenggernya yakni Brama merupakan sebuah gunung berapi aktif yang masuk ke dalam 4 wilayah administratif yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo mempunyai keistimewaan dan daya tarik tersendiri. Tidak heran jika setiap tahunnya gunung ini sering didatangi oleh turis lokal maupun internasional. Dan berikut beberapa fakta unik dari Gunung Bromo versi News Fakta dan Unik. Terdapat pasir berisik. Pasir berisik merupakan hamparan pasir sejauh 10 km yang berada di Gunung Bromo, tempatnya di dekat anak tangga menuju ke puncak. Diberi nama pasir berisik karena banyak orang beranggapan bahwa pasir yang terbawa angin menimbulkan suara seperti orang berisik, sehingga banyak orang menyebut daerah ini dengan nama pasir berisik. Terdapat Bukit Teletubbies.
Pasti sudah tidak asing lagi dengan serial kartun Teletubbies, bukan? Nah, jika berkunjung ke Gunung Bromo, pasti akan bernostalgia dengan kartun tersebut. Pasalnya di gunung ini terdapat bukit hijau seperti latar tempat film Teletubbies. Nah, itulah mengapa bukit tersebut dinamakan dengan Bukit Teletubbies. Pemandangan alam yang indah dan hamparan perbukitan hijau dapat menjadi spot foto Instagramable. Dihuni oleh suku Tengger. Tengger merupakan suku yang mendalami dataran tinggi di sekitar Pegunungan Tengger yang juga meliputi wilayah Gunung Bromo, Gunung Semeru. Suku ini disebut sebagai salah satu peradaban yang sudah ada sejak Kerajaan Majapahit. Bromo dianggap sebagai gunung yang suci. Bagi masyarakat asli suku Tengger, Gunung Bromo dianggap sebagai gunung yang suci. Setiap setahun sekali suku Tengger mengadakan upacara adat Kasodo. Upacara adat Kasodo biasanya dilakukan di pura bawah Gunung Bromo dan dilanjutkan hingga ke puncak gunung. Biasanya dilakukan dari tengah malam hingga pagi hari pada setiap bulan purnama, tepatnya pada tanggal 14 atau 15 bulan Kasodo menurut penanggalan Jawa. Berdampingan dengan 4 gunung lainnya. Gunung Bromo berada di Provinsi Jawa Timur dan masuk dalam kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Maka Anda bisa sekaligus mengeksplor gunung-gunung di sekitarnya. Selain hemat akomodasi juga menghemat waktu dan tenaga. Menariknya terdapat 4 gunung lain yang berdampingan dengan Gunung Bromo, yaitu Gunung Batok setinggi 2.440 mdpl, Gunung Widodaren setinggi 2.614 mdpl, Gunung Watangan setinggi 2.601 mdpl, dan Gunung Kursi setinggi 2.581 mdpl. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik Gunung Bromo versi News Fakta dan Unik. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk kawasan Malang Raya dan sekitarnya untuk hari Sabtu 3 Juni 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arisa Ramelia, terima kasih dan sampai jumpa.